Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Fauzi dan Ibu Sri Widilestari selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer bisnis. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan menjelaskan dan juga mendemonstrasikan tentang komputer dan Microsoft Office untuk memenuhi tugas mata kuliah dari aplikasi komputer bisnis. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Aulia Sahlan dengan NIM 171562563. Nama saya Nur Oktaviani dengan NIM 17156250447. Nama saya Jihan Hasnafadia dengan NIM 17156256257. Nama saya Farasyana Yustrifianti dengan NIM 17156255139. Selamat menyaksikan. Di era digital saat ini, kita pasti sering sekali mendengarkan dan juga menggunakan beberapa perangkat-perangkat digital yang ada di sekitar kita. Tapi tahukah kalian tentang pengertian dan juga jenis-jenis dari komputer? Komputer sendiri adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk menerima data, mengolah data, menyimpan data, dan juga menghasilkan informasi bagi para penggunanya. Saat ini, komputer sendiri merupakan teknologi yang sangat penting karena dapat membantu banyak manusia untuk menyelesaikan berbagai pekerjaannya dengan waktu yang lebih cepat dan juga efisien. Komputer sendiri memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, menerima masukan ataupun input data. Yang kedua, memproses data. Yang ketiga, menyimpan data. Dan yang terakhir adalah mengeluarkan atau output berupa informasi. Misalnya, ketika kita mengerjakan tugas, kita mengetik dan memasukkan data kita. Lalu, komputer akan mengolah data tersebut dan menyimpannya dan menghasilkannya dalam bentuk dokumen. Dalam kehidupan sehari-hari, komputer sering sekali digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, bisnis, perkantoran, hingga bidang komunikasi. Dalam sekolah dan juga perguruan tinggi, komputer sering sekali menjadi alat untuk mencari informasi, mengerjakan tugas, hingga sebagai alat untuk menjalankan pembelajaran secara daring. Berdasarkan bentuk dan juga penggunaannya, komputer dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, desktop, yaitu komputer yang berada di atas meja, biasanya ada di kantor maupun di laboratorium komputer. Kedua, laptop, sebagai komputer portable yang bisa dibawa kemana saja. Ketiga, tablet, yang bisa memiliki layar sentuh dan juga ukuran yang sangat praktis. Dan yang terakhir, yang sering kita gunakan sehari-hari adalah smartphone. Ini bisa menjadi perangkat komputasi karena bisa mengolah data dan juga menjalankan berbagai aplikasi. Setelah mengetahui pengertian dan juga jenis-jenis dari komputer, selanjutnya saya akan membahas komponen utama dari komputer. Komponen utama dari komputer itu ada 3. Yang pertama ada hardware, yang kedua ada software, dan yang ketiga itu ada brainware. Ketiga komponen tersebut memiliki fungsi yang berbeda dalam menjalankan komputer, tapi juga saling melengkapi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu hardware atau perangkat keras. Jadi hardware atau perangkat keras ini merupakan bagian dari komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung. Nah, hardware ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada perangkat input. Perangkat input ini contohnya seperti keyboard untuk mengetik huruf. Terus juga ada mouse untuk menjalankan kursor yang ada di komputer. Lalu yang kedua ada perangkat proses. Nah, perangkat proses ini komponen utamanya itu adalah CPU. Yang ketiga itu ada perangkat output. Perangkat output ini ada printer untuk mencetak dokumen dan juga speaker untuk menghasilkan suara. Lalu yang terakhir itu ada perangkat penyimpanan. Nah, perangkat penyimpanan ini contohnya itu ada hard disk dan juga flash disk. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen software. Komponen software ini berbeda dengan komponen hardware karena software ini nggak bisa dilihat dan disentuh secara langsung. Jadi software ini merupakan program yang diinstruksikan untuk menjalankan komputer. Software ini juga dibagi jadi 2, yaitu ada sistem operasi, contohnya itu Windows, dan yang kedua itu ada aplikasi, contohnya itu Microsoft Word atau Microsoft
Excel. Lalu yang ketiga itu ada brainware. Nah, brainware ini yakni manusia yang menjalankan, mengelola, dan mengoperasikan komputer. Tanpa brainware, komputer itu nggak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Setelah pemaparan tentang komputer tadi, kalian tahu nggak sih apa itu Microsoft Office? Nah, Microsoft Office ialah aplikasi yang dikembangkan oleh Microsoft untuk digunakan berbagai pengguna dalam menyelesaikan pekerjaannya secara digital. Nah, paket aplikasi ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1989 untuk komputer Macintosh, kemudian dikembangkan untuk Windows hingga saat ini masih mengalami pembaruan. Nah, seiring berkembangnya zaman, Microsoft Office juga mengalami perkembangan berbagai fitur-fiturnya. Untuk saat ini, Microsoft Office tersedia di berbagai versi. Ada versi 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, hingga Microsoft Office 365 yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dokumen secara daring atau cloud, sehingga dokumen dapat diakses kapan saja dan juga di berbagai perangkat. Nah, Microsoft Office sendiri ini juga merupakan salah satu perangkat lunak yang paling banyak digunakan di dunia karena fitur-fiturnya yang sederhana serta tampilannya tuh yang dapat mudah dipahami oleh para penggunanya. Oleh karena itu, banyak banget nih sekolah, perusahaan, perkantoran, perguruan tinggi, dan lain-lainnya yang menggunakan Microsoft Office untuk mengerjakan berbagai kebutuhannya. Di dalam Microsoft Office juga terdapat beberapa aplikasi yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Yang pertama yaitu Microsoft Word. Microsoft Word ialah aplikasi pengelolaan kata yang dapat digunakan untuk membuat, mencetak dokumen seperti laporan, makalah, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua ada Microsoft Excel, yaitu aplikasi pengelolaan angka untuk membuat tabel, menghitung angka-angka, maupun menyajikan grafik serta diagram sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, yang ketiga ada Microsoft PowerPoint, yaitu untuk membantu membuat presentasi seperti memasukkan teks, gambar, tabel, video, animasi lainnya yang dapat membuat presentasi penyampaian materinya lebih menarik. Nah, selain itu, Microsoft Office juga memiliki aplikasi pendukung lainnya. Yang pertama ada Microsoft Access, yaitu aplikasi yang dapat digunakan untuk mengelola basis data atau database. Nah, biasanya ini tuh digunakan oleh perusahaan atau instansi yang membutuhkan penyimpanan data secara besar untuk menyimpan data pegawai, pelanggan, maupun inventaris. Nah, yang kedua ada Microsoft Outlook, yaitu aplikasi yang dapat digunakan untuk mengelola email, kalender, jadwal, tugas, atau task management untuk memudahkan perusahaan mengatur produktivitas pekerjaannya. Serta yang ketiga ada Microsoft OneNote, yaitu aplikasi pencatatan digital yang dapat memudahkan penggunanya untuk mencatat secara tulis tangan maupun input gambar serta yang lainnya, dan juga dapat disimpan serta diakses di berbagai perangkat. Nah, itulah beberapa aplikasi Microsoft Office yang dapat digunakan oleh pengguna sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, kami akan mendemonstrasikan 3 aplikasi Microsoft Office yang dapat digunakan oleh pengguna dan seringkali digunakan, yaitu ada Microsoft Word, Microsoft Excel, serta Microsoft PowerPoint. Kemudian di sini saya akan mendemonstrasikan penggunaan beberapa aplikasi dari Microsoft Office. Langkah pertama adalah kita buka aplikasi Microsoft Word dan pilih blank dokumen. Kemudian kita ketikkan judul, komputer, dan Microsoft Office. Kita blok judulnya dan kita ubah fontnya menjadi Times New Roman dan font size-nya kita ubah menjadi 14. Di sini kita juga bold tulisan judul dan kita ubah tata letaknya agar ia posisinya di tengah. Setelah itu, kita masukkan bagian isi dokumennya. Dan di sini kita edit juga isi dokumennya agar fontnya sama, yaitu Times New Roman, dan font size-nya kita ubah menjadi 12.
Di sini aku juga numbering di beberapa bagian agar dia berubah menjadi nomor. Setelah datanya selesai, kita bisa pencet save dan kita ubah nama filenya sesuai yang kita inginkan. Di sini aku pakai komputer dan Microsoft Office. Kemudian kita tinggal pencet save. Langkah pertama adalah kita buka aplikasi Microsoft Excel dan pilih blank workbook. Kemudian kita ketikkan judul, data nilai siswa. Dan kita juga masukin tabel yang udah ada datanya nih. Di sini udah ada nilai matematika, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris. Untuk menghitung jumlah, kita bisa pakai rumus sum, yaitu caranya sama dengan sum, lalu kita bisa langsung drag data yang mau kita hitung jumlahnya. Nah, kemudian kita lakukan juga di nilai-nilai selanjutnya yang kita butuh jumlah datanya nih. Nah, lanjut, kita menghitung rata-rata. Untuk menghitung rata-rata, kita bisa pakai rumus average. Caranya, kita ketik sama dengan average, kemudian buka kurung, dan kita bisa langsung drag data yang mau kita hitung rata-ratanya. Nah, lakukan juga di data selanjutnya yang mau kita hitung rata-ratanya. Nah, kalau misal datanya udah keisi semua, kita bisa langsung save untuk menyimpan datanya. Kita ubah nama filenya, dan kita tinggal pencet save. Langkah pertama, di sini kita buka aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, di sini tuh udah tersedia beberapa template yang bisa kita gunakan. Kemudian kita pilih salah satu templatenya, dan kita ketikkan judulnya nih, komputer dan Microsoft Office. Gak lupa juga kita masukin tulisan kelompok 4. Nah, setelah itu kita bisa pencet add new slide untuk menambahkan slide baru. Nah, di sini kita bisa tulis subjudulnya yaitu komputer, dan di sini kita masukin isinya yang berisi penjelasan tentang komputer itu sendiri. Kita bisa langsung pencet save untuk menyimpan dokumennya. Nah, setelah kita pencet save, di sini kita juga bisa ubah nama filenya yaitu menjadi presentasi komputer dan Microsoft Office. Nah, setelah itu kita bisa langsung pencet save untuk menyimpan dokumen. Dari demonstrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Microsoft Word sangat amat membantu dalam membuat berbagai dokumen agar lebih rapi dan cepat. Kemudian, penggunaan Microsoft Excel sangat membantu untuk mengolah data dan melakukan perhitungan agar lebih tepat dan akurat. Sedangkan Microsoft PowerPoint sangat amat membantu untuk menyampaikan informasi menarik dan lebih mudah dipahami oleh audiens. Sekian pemaparan materi dan juga demonstrasi tentang komputer dan Microsoft Office dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.